يا حبيبي يا محمد وحاسب غايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا به من نيتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبقضائك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن في رحمتك خاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك فاستشفعين. أن تقابل المذنبا منا بالغفران أن تقابل المذنبا منا بالغفران أن تقابل المذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواجره ووله وظهر وهم ببركاته وشرفه اجهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وولينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القديم في جميع الأمصار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها المأمورة مأمنا وسرورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وبسد العدل بالعلا حق في جميع النواهي والافكار وايدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدبنا بالعمل بطاعتك والشرك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kita mulai, kami mintakan doa penerang hati kepada Tuan Guru Kiai Haji Usfia Rusdi untuk memberikan doa penerang hati yang nantinya di depan kita ada telur dan juga jamu yang buat hadiah untuk acara pada malam hari ini dengan mahar telur 5.000 dan juga untuk jamunya 10.000 kepada Tuan Guru Fa'alihi Fa'alifadul Masyurah. Dimohon untuk panitia untuk merapat memberikan hadiah jamu dan juga telur. Telurnya harganya 5.000 dan untuk jamunya 10.000 untuk kemaslahatan Majelis Ta'lim Ihyaul Ulum.
Sekali lagi telur dengan mahar 5.000, untuk jamu dengan mahar 10.000. Semuanya untuk kemaslahatan majelis ta'lim Ihwal Ulum. Sekian, terima kasih. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wa muktaramin, para habaib, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ketua masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita ta'adimi dan juga kita muliakan Al-Habib Aqdam bin Taufik Ba'bud, Al-Habib Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Abdurrahman bin Faqih, Al-Habib Nizar Bahashim, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan juga kita ta'adimi Tuan Guru Kiai Haji Usfia Rusdi selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut, yang sama-sama kita nantikan kalam mutiara indah dari beliau dan juga kita harapkan barokahnya pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan juga kita ta'adimi Khadimul Majlis Ta'lim Ihyaul Ulum Al-Ustadz Muhammad Yusuf Rashadi, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan juga kita ta'adimi Ki Haji Imran Wahyudi, pengasuh pondok pesantren Darul Huda Damit, Al-Ustadz Syamsuddin, dan juga para tokoh-tokoh agama, Asatid wal Asatidah, para tuan guru, para habaib, syaraif yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau seberataan. Mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa barakatihim. Semoga guru-guru kita semua yang ada di depan sini senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, fi sihatin wa afiyah, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan kemanfaatan ilmu dari beliau dan juga mendapatkan keberkahannya. Yang terhormat Kepala Desa Durian Bungkuk atau yang mewakili beserta aparaturnya, yang terhormat Bapak Haji Effendi Simamura, yang terhormat Bapak Joko Pitoyo, yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, Grup Sholawat Al-Mustafawi Durian Bungkuk, hadirin wal hadirat, para jamaah yang berbahagia, hayabina nashkurullah azza wa jalla. Marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita semuanya
masih diberikan kenikmatan, keafiatan, dan juga rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita semuanya bisa berhadir, bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi dalam rangka peringatan Maulidur Rasul Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah di Majelis Ta'lim Ihyaul Ulum yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena beliaulah sang pemimpin revolusioner, pemimpin yang telah membuat perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam rahmatan lil alamin. Semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankanlah kami untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat mau'izatul hasanah atau ceramah agama, acara yang kelima doa, dan acara yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan Ummul Quran, dengan harapan acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dilantunkan oleh Munsyid Al-Mustafawi kepada Ustaz Nur Arifin. Fa'alihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Terima kasih disampaikan, semoga dengan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita semuanya mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Khadimul Majlis Ta'lim Ihyaul Ulum kepada Ustaduna Muhammad Yusuf Rasyadi. Fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Jami'ul habaib wal masyayikh wal asatid wal asatidah, wa nakhusu bi dzikri al-mukarram wal muhtaram al-habib Aqdam bin Taufiq Ba'dud, al-habib Abdurrahman bil Faqih, al-habib Nizam Hashim, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi guru kita Ustadzuna
Yai Haji Usfia Rusdi, pengasuh Al-Ma'had Nurul Muhibbin Tanah Laut, yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi, kita muliakan beliaunya Yai Haji Imran Wahyudi, pengasuh Al-Ma'had Darul Huda Damit, dan yang sama-sama kita hormati Ustadz Syamsuddin, yang sama-sama kita hormati Ustadz Nasrullah, termasuk beliaunya Kepala MI Darussalam, yang sama-sama kita hormati tak masih pada kelewatan Bapak Haji Simamura, Bapak Ahyadi, Bapak Hirman, Bapak Rusli, dan Bapak Polisi, mohon maaf lupa namanya, Bapak Ustadz Qasim, dan dari grup Al-Mustafawi, seluruh yang hadir, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, ketetapan iman Islam, bisa hadir di majlis Ihyaul Ulum dengan acara Maulidir Rasul. Alhamdulillah di suasana yang sangat indah, yang sangat mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di sini membuktikan kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Nantinya mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah saya enggak terlalu panjang, cuma sedikit mengingat mulai kita peresmian majelis pas pada waktu itu sekaligus Maulidir Rasul dengan Habib Ali, dengan Habib-habib yang lainnya. Setiap Maulidir Rasul itu selalu hujan. Tadi saya kira alhamdulillah terang gak hujan, tiba-tiba sore hujan. Setelah terang lagi alhamdulillah habis maghrib nanti tadi ditambahin lagi. Mudah-mudahan nanti ketika kita pulang hujan lagi. Allahumma amin. Insyaallah besok deres akeh dadae dengan barakah Maulidir Rasul. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya sebagai khatimul majlis di Ihyaul Ulum dan sekaligus mewakili dari seluruh panitia, seluruh pengurus majelis, Bapak Wiji dan ketua WHBI-nya Bapak Wahyudin, seluruhnya saya mewakili. Bila mana ada kekhilafan dan kesalahan tempat atau apapun, ini sudah sangat diusahakan untuk bisa menghormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, Pak, tamu-tamu, karena menghormat tamu itu insya Allah nantinya kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mewakili sudah semaksimal mungkin untuk menyediakan tempat, tapi namanya manusia pasti ada kekurangan. Maka dari itu saya mewakili ngapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harap sesuai konteks hadis Kanjeng Nabi, kun aliman au muta'aliman au sami'an wala takun rabi'an fatahlaka. Kalau kita dari dua kelompok kok nggak bisa, minimal kita mendengarkan. Ini salah satu, berarti kita sudah mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan barokah malam ini nantinya kita diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan nanti pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Mari kita sama-sama dengarkan tausiah guru kita, dan kita bisa nantinya mendapatkan ilmu manfaat dan barokah, dan nantinya kita akan pulang membawa ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni acara yang kita nanti-nantikan, acara inti Mau'idul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Usfia Rusdi. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala bi mahkamil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucap alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah berkumpul di dalam satu majelis, di dalam satu tempat yang mana insya Allah di tempat ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tercurah lawan kita sabaratan, yaitu majelis memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga berkumpul kita, berjamaah kita di dalam majlis yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita, senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, senantiasa juga Allah mengampuni dosa dan kesalahan keluarga-keluarga kita baratan. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam tiada henti-hentinya tercurah terlimpah selalu
kepada junjungan kita, Maulana kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya, dan para pengikut-pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan dan kita taklimi para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru agama, para ustadz dan ustadzah, yang mana mereka mendedikasikan diri mereka untuk mengajarkan akan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan akan ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para syaraib, yang juga mereka hadir di tengah-tengah kita ini, menambah keberkahan majelis yang penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulun teringat akan sebuah kitab yang disusun oleh seorang al-arif billah, seorang ulama yang berasal dari Kalimantan Selatan, yang beliau ini adalah satu zaman, satu masa menuntut ilmu di Makkahul Mukarramah dengan Syekhuna Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau bernama adalah Syekh Muhammad Nafis. Beliau mengarang sebuah kitab yang bernama Ad-Durrun Nafis. Di dalam kitab ini terakhir sebelum khatimah itu dinukil, disebutkan, dimaktubkan, ditulis di dalam kitab itu tentang kemuliaan kedudukan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namaran hujan ini adalah rahmat dari Allah. Hujan ini rahmat. Namun rahmat yang terbesar yang Allah berikan, yang Allah jadikan kepada kita, itu adalah diwujudkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ad-Durrun Nafis ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta satu malaikat, yang malaikat ini tugasnya, gawiannya ini menghitung rahmat Allah yang gugur dari atas langit ke dunia, yaitu tetesan air hujan. Jadi mulai dunia ini dicipta oleh Allah sampai hari ini, sampai kelak nantinya kiamat terjadi, berapa saja tetesan air hujan yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini, malaikat ini ingat dan hafal. Kawa menghitung berapa jumlahnya, mulai hujan di zaman sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, inya ingat, dan tahu berapa tetes seluruh air hujan yang diturunkan oleh Allah ke atas permukaan bumi. Tetapi malaikat ini angkat tangan. Tahu angkat tangan dalam bahasa Banjar itu gong, upau. Kada akan pernah bisa dan mengetahui
akan berapa banyak rahmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hambanya yang satu kali dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan orang bersalawat lawan Nabi Muhammad. Malaikat ini ditakuni oleh malaikat lain. Kata malaikat lain, hai malaikat rahmat, engkau dijadikan Allah untuk menghitung berapa tetes air hujan rahmat Allah yang Allah turunkan ke atas permukaan bumi. Engkau mampu menghitungnya dari pertama bumi diciptakan sampai hari kiamat. Tetapi engkau tahukah berapa jumlah rahmat Allah yang Allah akan berikan kepada hambanya yang satu kali bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Maka malaikat ini menjawab, aku tidak mengetahui berapa banyak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad hanya satu kali. Kalau rahmat Allah yang diturunkan tetesan hujan ini kadang hitungan banyaknya, maka bagaimana orang yang bersalawat kepada Nabi tadi? Tidak mampu malaikat menghitung berapa kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Inilah hikmahnya kita disuruh bergembira. Qul fi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Disuruh kita ini untuk bergembira. Qul bi fadlillah, katakan ya Muhammad, dengan fadlnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, dengan rahmatnya Allah. Wa bidzalika falyafrahu. Dengan itu mereka disuruh untuk bergembira. Maka kata ulama ahli tafsir, ittifaq barataan menyebutkan bahwasanya karunia dan rahmat Allah yang paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang kita peringati. Nabi Muhammad ini yang kita cintai, Nabi Muhammad ini yang kita sayangi, Nabi Muhammad ini yang kita teladani, Nabi Muhammad ini yang kita contoh dalam kehidupan kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dipastikan orang yang mengikut akan Nabi Muhammad, orang yang mengikut akan hidup Nabi Muhammad, mengikut akan akhlak Nabi Muhammad, mengikut akan hal ehwal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, bergembira dengan Nabi Muhammad, maka orang ini senantiasa mendapat karunia dari Allah dan mendapatkan keampunan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang ngalih kita ini ada panutan sudah, ada ikutan, ada uswatun hasanah. Pengen selamat di dunia, tidak ada contoh, tidak ada ikutan selain pada Nabi Muhammad. Pengen selamat akhirat, tidak ada contoh, tidak ada ikutan. Kalau pengen selamat akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita patut bergembira, patut bersenang hati dengan dilahirkannya Nabi Muhammad, dengan diwujudkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan oleh kita, Nabi Ibrahim saja ketika mengetahui informasi tentang kemuliaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah hendak menjamu lawan umat Nabi Muhammad. Coba kita renungkan, mengutakan, kalaunya Nabi Allah Ibrahim yang disebut kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senang menjamu akan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mengetahui akan umat Nabi Muhammad
pengen ya Allah jadikan kesempatan bagi ulun untuk menjamu akan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kita tuh tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita kalau kada kenal lawan Nabi Muhammad, bagaimana kita mau sayang lawan Nabi? Kita kalau kada kenal dengan Nabi Muhammad, bagaimana kita mau cinta akan Nabi? Maka cinta kita itu adalah yang akan menghasilkan, yang akan melahirkan mutabaah dengan beliau. Seseorang tidak akan bisa mengikuti seseorang apabila seseorang itu kada mengetahui siapa kepribadian seseorang itu. Sesuatu yang aneh, seseorang mencintai orang lain tapi orang lain itu tidak dia ketahui tentang kepribadian seseorang itu. Maka dalam rumus percintaan, nah ngaran orang yang dicintai itu diikuti. Nah orang yang disayangi itu adalah dicontohi. Tidak ada jalan bagi kita untuk sampai kepada Allah, untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikuti akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nih caranya. Oh kayak kita nih lah, siang hari, siang malam senantiasa bergelimang dosa. Kita nih mulai bangun guring sudah dosa, sampai nakal guring dosa pula. Kada perlulah kita menganggap diri kita yang paling mulia, kada perlulah kita menganggap diri kita yang paling terhormat, kada perlulah kita menganggap diri kita yang paling suci, kada perlulah kita menganggap diri kita yang paling segala-galanya. Kenapa? Kada ada nang kawa diandalkan kita ini selain pada mengharap syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku adalah orang yang paling utama kena untuk mendapat syafaatku di akhirat. Jadi memperingati Maulid Nabi ini bersalawatan, baca Maulid Nabi, membaca hikayat lahirnya Nabi, membaca riwayat hidupnya Nabi, membaca akhlaknya Nabi, kemudian diiringi dengan bersalawat kepada Nabi, memuji akan Nabi dengan versi syair-syair yang berbeda-beda, yang meluapkan, menunjukkan rasa mahabbah dan cinta kepada Nabi. Untuk apa semua itu? Untuk mendapatkan syafaat Nabi. Maka jalan kita untuk dapat tumbuh di hati ini rasa cinta kepada Nabi itu bersalawatan. Baca burdah kah, baca dalailul khairat kah, baca maulid simtud durar kah, membaca maulid al-azabi kah, membaca maulid ad-dibai kah, baca maulid al-barjanji kah, atau baca maulid-maulid yang lain, nang mana di sana terkandung pujian-pujian akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengapa? Untuk menerangakan hati ini, untuk menumbuhkan cahaya di dalam hati, untuk menumbuhkan mahabbah lawan Nabi. Jadi amun sudah mahabbah lawan Nabi, maka dalam kehidupannya itu tidak ada yang dia lakukan terkecuali dia akan ingat kepada Nabi. Inyamun orang sudah sayang tu lawan Nabi kada berjalan, inyamun kada ingat kayak apa cara Nabi berjalan. Bapak kayan inya kada cukup pakaian, munnya kada ingat di mapa Nabi itu bapak kayan. Maka kita tidak akan bisa mengenali Nabi berpakaian, Nabi berjalan, Nabi masang sandal, Nabi menyuap nasi, Nabi meminum banyu, Nabi berumah tangga. Hal apapun kita tidak akan bisa mengikut Nabi kalau kita kada belajar. Inilah pentingnya ilmu. Maka hadir ke majelis ilmu itu sama orang duduk di riyadhah jannah, sama orang itu duduk di kebunnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai Nabi bersabda, ujar Nabi, idza marru bir riyadil jannah, apabila kalian lewat di taman surga yang ada di atas dunia ini, parta'u, mampir engkau di sana, singgah ikam di sana, duduk ikam di sana, bersenang-senang engkau di sana. Lalu ujar sahabat, nang apa garang ya Rasul kabun surga yang ada di dunia itu? Lalu ujar Nabi, majalisul zikir, majalisul ilm,
di sana nang disebut nama Allah, di sana nang diingatkan Allah, di sana nang disebut, diceritakan akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita berkumpul di majelis ini, di dalam majelis memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tadi Nabi Ibrahim aja sidin hendak apa? Hendak menjamu umat Nabi Muhammad. Saking senangnya tuh, saking hendak menyenangkan hati Nabi Muhammad. Ini kayak ini rumusnya. Ujar Nabi ini pernah bersabda, siapa yang menyenangkan hati umatku, sama inya menyenangkan hatiku. Siapa yang memberi makan umatku, sama inya menyenangkan hatiku. Siapa memberi tempat kedudukan yang baik lawan umatku, sama inya memberikan kedudukan yang baik lawan aku. Bila menyakiti hati umat Nabi Muhammad, sama dengan menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berkumpulan di sini, nang ada duitnya lawan duitnya membantu, nang kadada lawan tenaganya, nang kadada lawan pikirannya, nang kadada lawan awaknya. Nah apalagi, ada duitnya kada kawan juga, tenaganya kada kawan juga, ndetangi barang di sarwani, hadir ke sini, itu namanya berkontribusi di dalam kebaikan. Tapi bagiannya kan sama juga Pak. Nah, yang memberi ilmu, yang memakan lain juga. Nah, jelas saya banyak yang memberi pada yang memakan dapat pahala, yang memberi dapat pahala juga. Namun berkali lipat, berapa orang yang makan, itu kali lipatnya pahalanya lawan orang yang memberi makan. Coba kita renungkan, Nabi Ibrahim tuh aja sini kada mau makan, mun kada bakawan. Wani berjalan 7 kilo sampai mana durian buku kemana ya bisa udah guru sampai nih. Nah, sampai kepada hari mencari orang untuk makan baik-baik. Alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaah, fa inna bil jamaah rahmat. Berkumpullah kalian, berjamaahlah kalian, karena di dalam jamaah itu rahmat. Kalau dalam kajian usuluddin, alaikum bil jamaah, berpeganglah engkau kepada jamaah nang mayoritas. Kalau mayoritas salawatan, umpat nang bersalawatan. Kalau mayoritas betahlilan, umpat nang betahlilan. Kalau mayoritas nyeribuan, umpat nang nyeribuan. Kalau mayoritas haulan, umpat haulan. Jangan umpat nang minoritas. Fa inna fil jamaah rahmat, ujar Nabi. Dalam mayoritas itu rahmat. Itu aja dalilnya biar nggak usah ngalih-ngalih. Binya guru Yusuf dong kowe. Ayo tahlilan. Ya. Ayo maulidan. Ya. Anda yakin, aku yakin guruku itu lebih mengetahui tentang dalil-dalil dalam suatu perbuatan. Sami'na ata'na aja. Nah, orang ahlu sunnah ini Pak ada banyak bacot, ada banyak oceh, ada banyak tanya. Bila sudah guru madah gini, nggih pun, nggih kiai, nggih guru, nggih kiai, nggih guru. Ikut aja, diboy maulidan ikut, diboy tahlilan ikut, istighosahan ikut. Kan ada nang apa dalilnya guru? Bah nini orang asem guru, murid kayak guru. Hah? Makanya kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ini mayoritas andaknya di Indonesia ini apa? Ini sudah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takzim mereka dengan khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hormati paguruan, hormati ulama nang mengajari kalian mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal keluarga Rasulullah. Hormati mereka. Laulal ulama, mun kadada guru, mun kadada kiai, mun kadada ustaz, kadada majelis taklim diadakan, pengajian diadakan, lakanan nas kal bahaim, niscaya manusia itu berperilaku seperti binatang. Maka disyukuri karena paguruan, karena ulama, karena kiai ada. Yuk mumpung tanya saja orang yang hadir di majelis ilmu ini rata-rata
orang yang menganggap dirinya kotor, orang yang menganggap dirinya berdosa, orang yang menganggap dirinya penuh kesalahan, orang yang menganggap dirinya jahil. Makanya dia mau datang ke majelis ilmu. Makanya disebut sampai guru bahari melajari paguruan kita Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, nang mana aja orangnya, mau itu pejabatkah, siapakah, apabila kada mau hadir di majelis ilmu sombong. Yang mana aja orangnya, mau nang tua kah, nang anum kah, nang sugih kah, nang kada kah, bila kada mau hadir di majelis ilmu, ilmu nang mana? Ilmu nang fardu ain. Ilmu nang mana? Majelis itu mengajarkan tentang fikih, bagaimana agar ibadah kita itu sah, diterima oleh Allah. Majelis taklim itu mengajarkan ilmu tasawuf, bagaimana hati kita untuk menjadi bersih, hati kita itu menjadi baik, hati kita nang asalnya sombong, nang asalnya angkuh, ampih menjadi angkuh, nang asalnya ujub, ampih jadi ujub, nang asalnya sum'ah, ampih jadi sum'ah, nang asalnya hasad dengki, ampih jadi hasad, nang asal hubbud dunia, ampih menjadi hubbud dunia, nang asalnya hub nang kada diri dari Allah nih, ampih nang ini nih. Ini menuntut ilmu ini wajib hukumnya fardu ain. Nang ketiga, ilmu fardu ain adalah untuk mensahkan keyakinan hati, untuk mensahkan keimanan, untuk membenarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengikut Imam Abul Hasan As'ari, mengikut Abul Mansur Maturidi, mengikut Al-Imam Fakhrul Razi, mengikut Al-Imam Sanusi, dan para ulama-ulama kita sudah mengikut akan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam etika, di dalam keyakinan. Ada majelis nang kayak ini di kampung, kada mau hadirnya, ini cirinya orang itu ada mengindap di hatinya kesombongan. Nang mana aja orangnya, kada pandang bulu anak siapakah, keturunan siapakah, apabila kada mau hadir ke majelis ilmu, sombong. Kenapa bisa demikian? Karena dia menganggap dirinya alim, dia menganggap dirinya berilmu, dia menganggap dirinya baik daripada orang nang hadir di majelis ilmu. Karena dia menganggap dirinya kada tahu apa-apa, dia menganggap dirinya berdosa, dia menganggap dirinya jahil, maka dia mau hadir ke majelis ilmu. Coba renungkan dengan bahasa sederhana. Semakin kita belajar akan ilmu, maka kita semakin mengetahui kebodohan diri kita. Ujar orang Banjar, imbah mendengar guru menjelaskan kayak ini, kiai menjelaskan kayak ini, ustaz menjelaskan, hanya aja pang aku tahu, ngaku kada, bodoh asalnya. Sederhana sebenarnya. Orang yang hadir ke majelis ilmu itu, orang yang hadir ke majelis pengajian itu adalah orang yang mengaku dirinya bodoh, orang yang mengaku dirinya lemah, orang yang mengaku dirinya pendosa, orang yang mengaku dirinya hina, bukan mengaku dirinya mulia. Karena kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan mewarisi akan sifat iblis. Hati-hati, wahai umat Nabi Muhammad, wahai kita yang mencintai Nabi Muhammad, yang menyayangi akan Nabi Muhammad, yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Hati-hati, jangan sampai sifat iblis ini diwariskan kepada kita. Jangan sampai iblis ini membisikkan di hati kita, berkedok agama, akan tetapi melahirkan kesombongan dan keangkuhan. Coba lihat, iblis itu kenal banget dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam, dikarenakan apa? Dikarenakan di sulbinya Nabi Adam itu mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mengandung nur Nabi Muhammad. Allah perintahkan akan iblis, Allah perintahkan malaikat-malaikat yang lain, usjudu li Adam. Kenapa Nabi Adam mulia? Karena mengandung nur Nabi Muhammad. Kenapa orang itu mulia? Karena dia mengandung nur Nabi Muhammad. Dia merasa menghidupkan Nabi Muhammad, dia memaulidkan Nabi Muhammad dalam segala aktivitas kehidupannya. Kalau orang itu memaulidkan Nabi di dalam hal ehwal kepribadiannya,
Tidak usah minta kepada orang lain untuk menghormati. Orang yang akan digetukkan oleh Allah, dibukakan hatinya oleh Allah untuk menghormati sampean-sampean apabila kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan. Itu orang yang memaulidkan Nabi. Yuk kita cerita sedikit. Nah itu sudah habis bekesannya, piannya sudah kita. Nah karena nasi sudah di hadapan. Nah barakat ini nih. Nah barakat maulid Nabi, barakat memperingati maulid Nabi. Ya. Nah, mudah-mudahan barakat ada nang didengar. Nah barakat ada nang diketahui. Allah berikan manfaat lawan kita dunia sampai ke akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita wajib benar bersyukur karena kita ini dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah di dalam ajalinya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tadi merintahkan lawan malaikat untuk hormat lawan Nabi Adam. Lalu malaikat itu hormat berataan lawan Adam, membungkukkan tubuhnya untuk memuliakan Nabi Adam. Itu karena apa? Karena Nabi Adam mengandung nur Nabi Muhammad. Ketika Allah pindahkan nur Nabi Muhammad terus berpindah sampai ke sulbinya Nabi Allah Nuh alaihissalam, Allah selamatkan pulang Nabi Nuh beserta kaumnya. Nah untuk naik kapal nang dunia ini tenggelam 40 hari 40 malam. Nabi Adam nah di atas permukaan air, Nabi Nuh pindah pulang sampai ke tulang sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat ketika Raja Namrud melempar tubuhnya Nabi Ibrahim ke mana? Ke gundukan api. Nang api itu mah hidupinya aja seminggu. Saking luasnya gundukan kayu bakar, membenamnya itu menyarakakan apinya itu semingguan. Lalu Nabi Ibrahim dibuat dalam ketapel yang sangat ganal, ujar bahasa Banjar katekan. Masuk ke dalam api. Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau dingin di dirinya Ibrahim. Kenapa? Ibrahim mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lagi nur ni lakas jalannya nah. Nyaman banyak biar kita. Sampai kepada sulbinya Abdul Muttalib kait Nabi kita. Sampai ke sulbinya ayah Nabi kita Abdullah bin Abdul Muttalib. Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita renungkan, kita umutakan. Sekarang ada pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu selama hidup melihat atau mengetahui selebritis dunia atau orang-orang hebat dunia ketika dia beristri ada perempuan yang mati mendadak, kadusah ingat 40, ingat 2 orang atau 1 orang aja. Karena apa? Karena kaget mendengar laki-laki ini menikah. Ada yang mendengar, misalnya Amitabh Bachchan beristri, banyak ada yang mati takajud mendengar Amitabh Bachchan ini, atau Shahrukan misalnya. Nah hanya Shahrukan kah? Siapa lagi? Nang artis India nih. Kalau nang Bahari kan artis Indonesia ada Pak Adam Jordan. Wah ini siapakah? Dan juta. Ada li pernah sampian mendengar, melihat dalam sejarah ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan ada perempuan-perempuan mati mendadak sampai 40 orang. Dihikayatkan dalam pernikahan Abdullah dengan ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para babinian ketika mendengar Abdullah menikahi Aminah mama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu 40 babinian nang mati mendadak hari itu. Mendengar Abdullah menikah dengan Aminah, ada perempuan kada tahan mendengar, rabah, pingsan, mati. Nang di jalan mati, yang di dapur mati, nang mayun ternak mati, 40 babinian mati ketika mendengar Abdullah menikah dengan Aminah. Kenapa bisa demikian? Karena Abdullah mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru ayah Nabi kita.
Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang kita peringati, ini yang kita ta'zimi, ini yang kita muliakan. Setiap tiba bulan Rabiul Awal, kita adakan acara Maulid Nabi, ngumpul orang banyak, menjamu umat Nabi Muhammad, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, bersukaria dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ini yang kita lakukan. Saking senangnya kita lawan Nabi Muhammad. Maka dengan sayang dan cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita berusaha untuk mewujudkan kehidupan kita ini yang menjadi tolak ukur kita, menjadi contoh kita adalah Nabi Muhammad, bukan yang lain. Nabi Muhammad mau makan kayak apa Nabi Muhammad makan. Nabi Muhammad kadang makan kecuali dengan 3 jari. Nabi makan 3 jari. Oh, kita hendak menghidupkan sunnah Nabi, awali ketika kita makan mengikut akan sunnah Nabi, 3 jari dulu makan. Setelahnya, nah lagi kada apa-apa juga, cuma hidup dulu sunnah Nabi. Kemudian makan. Nabi makan itu kunyahan Nabi, makannya sebanyak 33 kali, seperti kita bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Nabi mengunyah makanan 33 kali. Ini orang cinta lawan Nabi, orang sayang lawan Nabi, sunnah Nabi akan dihidupkan dalam kehidupan. Itulah maulid Nabi ngarannya. Ketika mau makan, maulid Nabi, arti maulid Nabi, ingat dengan Nabi. Nabi makan seperti ini, Nabi minum seperti ini. Nabi minum seperti apa? Nabi minum kadang mau berdiri, Nabi minum kadang mau berdiri, makan kadang berdiri. Kenapa? Ujar Nabi, Nabi mengatakan, la tasrabu qaiman, jangan kalian minum dalam keadaan berdiri. Wala ta'kulu qaiman, jangan kalian makan dalam keadaan berdiri. Wala tabulu qaiman, jangan ikan bekamih dalam keadaan berdiri. Fa innal syaitan, ujar Nabi, karena syaitan itu ta'kulu wa tasrabu wa tabul. Syaitan itu bekamihnya, makannya, minumnya qaiman, berdiri. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad kadang menyenangi kita tuh makan berdiri. Nabi Muhammad kadang menyenangi kita tuh minum berdiri. Nabi Muhammad kadang menyenangi kita itu bekamih berdiri. Ayo pertanyakan dengan diri kita sendiri, benar nih aku nih cinta lawan Nabi, benar nih aku nih sayang lawan Nabi. Maka ketika orang sayang lawan Nabi, cinta lawan Nabi, setiap aktivitas kehidupannya dia akan memaulidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap inya makan, setiap inya minum, setiap inya melakukan kebaikan, Nabi bersabda, ibda bi bismillahirrahmanirrahim. Apa saja perbuatan baikmu, maka mulailah dengan bismillah. Karena yang ngajarin bismillah ini untuk melakukan kebaikan adalah Nabi Muhammad. Yuk kita berterima kasih kepada Nabi. Yang mengajari kebaikan mengucap bismillah ini adalah Nabi Muhammad. Maka ketika kita membaca bismillah, sertakan salawat kepada Nabi Muhammad. Maka ketika kita minum bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika kita makan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kita tidak bisa melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah kalau tidak dicontohkan oleh Nabi. Makanya Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan yang dikarehkan oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Kalau kita masih bisa melakukan yang makruh, karena Nabi kita itu uswatun hasanah, suri tauladan, contoh bagi siapa? Bagi hamba Allah yang pengen menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, Nabi tadi makan dengan 3 jari. Nabi makan kada berdiri, Nabi makan minum kada berdiri, Nabi kancing kada berdiri. Oh, kalau ini yang dilakukan Nabi, kenapa kita mempelampangi? Kenapa kita menjauh daripada sunnah Nabi? Maka orang yang mencintai Nabi berusaha untuk senantiasa menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan.
Kalau Nabi makan seperti ini, ya makan seperti Nabi. Kemudian Nabi minum, ya Nabi minum bekunyut, bekunyut sambil minum juga. 3 kali disedot dalam gelas itu, disedot. Nabi kita makan pakai saprah, buka dalam kitab Syama'il Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kadang pernah makan bebangkuk, Nabi kadang pernah makan bemeja, Nabi makan besaprah, toleh saprah. Nah diubah nih lantai gini, surungi makanan sini, nah ada piring, ada panah untuk makan bersama-sama. Nabi senang dengan makan tangan yang banyak di tempat itu. Ini Nabi, makanya lihat kiai-kiai kita, lihat ulama-ulama kita, senang kalau makan pakai meja atau senang makan belampar kayak ini? Senang makan belampar nang kayak ini, besaprah, karena ini kesenangan Nabi Muhammad, berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan. Mau kita senang berbangku, bukan mengharamkan bangku, tidak, tetapi sunnah Nabi itu dia akan hidup dalam makan kita kalau kita makan di atas meja. Maka kita terbiasa makan dengan banyak tangan, terbiasa makan dengan orang banyak. Karena ujar Nabi, aku makan seperti makannya si hamba. Bagaimana hamba makan, seperti itulah aku makan. Tidak ada yang tidak baik dalam kehidupan Nabi. Semua kebaikan, siapa yang contoh akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengalawe, siapa yang mengumpate, dia akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jaminan dari Allah, Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku. Nabi yang diikuti, yuhibbukumullah. Maka jawaban dari Allah, Allah akan cinta kepada orang yang mengikuti Nabi. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Kalau ngikut Nabi, diampuni oleh Allah dosanya. Belum lagi mulutnya mengatakan astagfirullahaladzim, Allah sudah ampuni dosanya. Kenapa? Karena mengikut akan Nabi Muhammad. Makanya ulama menyebutkan, kadang kiai itu, kadang guru itu, kadang sampat lagi beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nang banyak tuh kada sampat lagi, karena sibuk dirinya itu mengajarkan ilmu Nabi Muhammad, menyampaikan akan syariat Nabi Muhammad, hingga kada kaubaran lagi ujung orang Banjar sidin tuh beristighfar. Maka istighfarnya kiai, istighfarnya guru, istighfarnya ustaz itu adalah mengajar. Bila dia mengajarkan akan ilmu Nabi Muhammad, maka Allah ampuni dosa orang itu. Maka kadang kiai itu beristighfarnya dengan mengajar akan umat Nabi Muhammad. Siang malam mereka mendedikasikan dirinya untuk Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Siapa yang diangkat oleh Allah derajatnya? Satu, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Allah, dan orang yang membawa, orang yang diberi, orang yang diandaki oleh Allah ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh bersyukur, bergembira. Malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadi umatnya yang dipilih oleh Allah untuk mencintai akan Nabi Muhammad, untuk menyayangi akan Nabi Muhammad. Semoga Allah menjadikan kita kecintaan di dalam hati kita sampai akhir hayat nanti, sampai napas berakhir keluar tubuh kita. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwujudkan oleh Allah ke atas permukaan bumi, lahir Nabi Muhammad. Maka sering kita baca maulid dan sering guru-guru kita menjelaskan
Jangan sampai ada pemikiran bahwasanya Rasulullah itu lahir dari seperti kebanyakan manusia lahir. Jangan seperti itu. Karena Rasulullah lahir itu menurut dikhabarkan oleh ibunda Nabi kita Sayyidatuna Aminah, itu ujar sidin subuh hari Senin, ketika aku hendak melahirkan putraku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ujar sidin turunlah cahaya dari langit hingga rumahku ini penuh dengan cahaya, dan cahaya itu pas berada di atas perutku, ujar sidin. Lalu cahaya ini berputar-putar di atas perutku dan menjadi sosok seorang bayi. Coba pikirkan oleh kita, renungkan. Ternyata Rasulullah ini memang dilahirkan oleh seorang perempuan, tetapi kelahirannya ajaib, luar biasa, tidak bisa dirasiokan oleh akal pikiran. Maka ketika itu, setelah berbentuk jadi bayi yang sangat bercahaya, maka Rasulullah tadi terlahir dalam keadaan sujud. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya ke atas langit. Rasulullah memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini pujian Nabi kepada Allah ketika baru diwujudkan Allah di bumi. Maka kita sebelum melakukan pembacaan surah Al-Fatihah di dalam salat kita memuji Allah sebagaimana Rasulullah memuji akan Allah di dalam kelahiran beliau. Ini dicontohkan nawan di kita. Nah, setelah Rasulullah lahir, ayo Bapak Ibu, terakhir dari sebuah momen pertemuan kita pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, perlu kita renungkan dan perlu kita hayati dalam seksama bahwasanya ketika Rasulullah SAW ini lahir pagi hari, maka ada seorang perempuan yang bernama Syaibah. Syaibah ini ibu adalah budaknya seorang laki-laki yang bernama Abu Lahab dan Ummi Jamil. Abu Lahab, Ummi Jamil ini pekerjaannya menurut hikayat itu adalah seorang rentenir, seorang yang mengganda akan pinjaman. Saking rentenirnya di zaman jahiliyah pada waktu itu, apabila seseorang pinjam anak onta 12 bulan, orang ini mengembalikan ibunya onta. Ini misalnya si A meminjam kepada si B seekor anak onta di bulan 1. Bulan 12 si B ini wajib mengembalikan kepada si A dengan ibunya onta, bukan anak onta lagi, ibunya. Kalau tidak bisa, masih diberi tenggang waktu sampai tahun depan, tapi bayarnya 2 ekor ibunya onta. Ini rentenir zaman dulu. Tetapi ada rajanya rentenir, itu ketika maulidnya Nabi Muhammad ikut berbahagia. Ini si Abu Lahab. Ada seorang perempuan yang jadi budaknya rentenir ini, budaknya Ummi Jamil, budaknya Abu Lahab. Pagi hari datang ke rumah Aminah. Karena apa? Karena melihat cahaya yang begitu luar biasa di rumahnya Aminah, di rumah ibu Nabi kita. Dan Nabi kita ada di rumah itu. Karena subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi kita dilahirkan. Lalu namanya Syaibah ini mengetuk pintu rumahnya Aminah. Kata si Syaibah, "Wahai Aminah, ini aku pengen
pengen bertamu ke rumahmu, karena aku ada melihat sesuatu nang luar biasa nang ada di dalam rumahmu ini. Ujar Aminah, inggih silahkan. Maka si Saibah ini bertanya kepada Aminah, wahai, ujar Saibah, wahai Aminah, kamu saat ini melahirkan sudah seorang anak. Benar, ujar Aminah. Mana anakmu, Aminah? Izinkan aku untuk melihat anakmu. Maka dilihatkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berbungkus kain sutra hijau yang langsung datang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada leh manusia yang lahir berbungkus kain sutra hijau yang datang dari surga kainnya. Itu Rasulullah. Rasulullah ini dibawakan langsung kain sutra yang paling indah, nang hijau warnanya, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan malaikat untuk membawakan. Allah perintahkan perempuan-perempuan mulia, Allah perintahkan Asia, Allah perintahkan Maryam untuk datang mendampingi Aminah ketika Aminah hendak melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta Aminah ini adalah bidadari-bidadari, sudah diceritakan oleh Habib Ali Saibul Maulid di dalam kitab Simtud Durar. Sebelum mahal qiyam ini dibaca riwayat ini. Maka ujar Aminah, ini anak ulun. Ketika si Saibah melihat akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Saibah ini timbul haibah. Haibah itu bahasa kita karisma. Haibahnya si Saibah ini timbul ketika melihat Nabi kita. Hanyar melihat. Maka gembiralah hati Saibah dengan lahirnya Nabi Muhammad. Saking gembiranya si Saibah ini, maka Saibah berizin kepada Aminah, Minah, izinkan aku untuk menghabarkan kabar gembira ini tentang lahirnya putramu ini kepada tuanku, dan aku akan habarkan kepada perempuan-perempuan lain untuk kelahiran anakmu. Lalu diizinkan oleh ibunda Nabi kita Aminah, silahkan Saibah. Maka bergegaslah Saibah ini menuju rumah tuannya. Siapa tuannya tadi? Adalah Abu Lahab dan Ummi Jamil. Diketuklah rumah Abu Lahab. Tok tok tok, pagi ya tuan, pagi ya tuan. Maka dibukakan pintu rumah oleh Abu Lahab. Setelah itu Abu Lahab bertanya, wahai Saibah, gerangan apa yang hendak engkau sampaikan hingga engkau pagi-pagi hari ini menyampaikan, mengetuk pintu rumahku? Ujar Saibah, wahai tuan, tadi subuh ipar pian Aminah mendiang anak almarhum Abdullah. Abdullah sekarang punya anak, mendiang almarhum Abdullah beranak, wahai tuanku. Lalu ujar si Abu Lahab, benarkah mendiang almarhum adingku Abdullah beranak? Iya, anaknya lalakian. Anaknya tuan lalakian. Maka ujar si Abu Lahab lawan si Saibah, Saibah, karena ikam menghabarkan kepadaku anak keponakanku iparku Aminah melahirkan anak laki-laki, aku gembira karena punya anak keponakan laki-laki. Hari ini ikam kau bebaskan jadi budak. Perlu kita renungkan, orang yang gembira lahirnya Nabi Muhammad, orang yang melihat akan Nabi Muhammad, asalnya manusia ini adalah manusia yang paling sakit, yang paling susah. Tidak ada manusia yang paling susah selain jadi budak. Budak ini dari kepala sampai ke kaki milik tuannya. Mulai kepala sampai ke kaki milik tuannya. Kalau sapi mulai buntut sampai ke kepala, ampun pemilik sapi. Kalau budak mulai batis ke kepala, milik tuannya. Mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki, milik tuannya. Dia tidak punya apa-apa. Bekerja untuk tuannya, berusaha untuk tuannya, apa saja yang dia lakukan hasilnya untuk tuannya. Tidak ada kehidupan yang paling menyakitkan selain pada menjadi budak.
Manusia yang paling sakit ini, yang bernama Saibah ini, ketika melihat Nabi kita Muhammad dan gembira hatinya dengan lahirnya Nabi Muhammad, Allah bebaskan kesusahannya. Yang paling susah di antara manusia adalah jadi budak tadi. Allah bebaskan kesusahannya. Ini penting ibu bapak. Kalau kita ini kehidupan kita ini susah, sakit, kada nyaman, perekonomian macet, usaha ini luput, gawian ini luput, gini luput, hutang banyak, masalah banyak, itu masih tidak sesusahnya Saibah. Apa kuncinya untuk terlepas dari kesusahan ini? Bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah Allah bebaskan kesusahan kita. Contohnya si Saibah. Maka Saibah ini karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka Allah bebaskan beliau jadi budak. Kata Abu Lahab, hari ini Saibah, ikam ku bebaskan jadi budak, ikam merdeka dari kepala sampai ke kaki. Engkau tidak menjadi hambaku lagi, engkau tidak menjadi budakku lagi. Saking gembiranya Saibah, berangkat lagi ke rumah Aminah. Kemudian bertamu lagi kepada Aminah. Minah, terima kasih Minah, karena berkat anakmu Minah, aku merdeka. Karena berkat anakmu Minah, lahir anakmu, aku merdeka, aku bebas. Minah, izinkan aku untuk memberikan satu kebaikan, untuk memberikan sesuatu untuk anakmu. Karena aku gembira, aku dibebaskan oleh Tuanku menjadi budak. Ini orang yang berterima kasih lawan Nabi. Kita mestinya sangat berterima kasih juga kepada Nabi karena kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Bayangkan umat Nabi Muhammad ini pandahuluan masuk surga. Ini aja sudah wajib kita syukuri. Umat Nabi Muhammad ini pandahuluan kayaknya masuk surga. Umat tadude, umat Nabi Nuh tadude, umat Nabi Ibrahim tadude, umat Nabi Musa tadude, umat Nabi Isa tadude. Pendahuluan mereka diutus oleh Allah, dijadikan oleh Allah di atas permukaan bumi ini, dan mereka sudah mati, sudah berada di dalam kubur. Tapi kayaknya setelah kiamat terjadi, manusia dikumpulkan di mahsyar, dihisab, ditimbang. Rasulullah berdiri di depan pintu surga. Ya Allah, ya Rabbi, aku tidak rela satu saja umatku engkau masukkan ke dalam nerakamu. Ini cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Maka Allah berfirman, wahai kekasihku, umatmu aku dahulukan masuk ke dalam surgaku. Tidak ada umat lain yang bisa lebih dahulu masuk ke dalam surgaku kecuali umatmu, wahai kekasihku. Ini cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Maka kita wajib bersyukur. Saibah bersyukur lahirnya Nabi Muhammad dibebaskan oleh Abu Lahab. Maka ujar Saibah, izinkan aku berterima kasih kepada anaknya. Tapi Aminah, aku ini baru bebas jadi budak, aku ini baru hanyar bebas jadi budak, kada berisi apa-apa, duit kada berisi, harta kada berisi, hanyar beberapa saat aku dibebaskan oleh tuanku. Tapi Minah, aku mempunyai air susu yang ada di dalam susuku ini, izinkan aku untuk menyusui anakmu. Maka disebut bahwasanya Saibah ini adalah salah satu 3 orang perempuan yang menyusui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama ibu Nabi kita sendiri, yang kedua Saibah, yang ketiga adalah Halimah As-Sa'diyah. Ternyata Saibah ini gembira akan lahirnya Nabi Muhammad, bebas jadi budak. Kita masih melilit hutang. Kalau kita gembira dengan lahir Nabi Muhammad, Allah akan bebaskan hutang kita. Allah akan bebaskan kesulitan kita asal kita gembira kepada Nabi Muhammad dan dermakan sesuatu untuk Nabi Muhammad. Maka ujar guru dahulu, pernah Anda memberikan sesuatu untuk Nabi Muhammad? Yang ada ini bebas sedekah dengan seorang, yang ada ini bebas sedekah dengan kuitan, sagan abah, sagan mama, arwah nenek, arwah kai, majelis taklim ada. Ayo kita bangun majelis, yuk kita nukar keramik, yuk kita semen, nyatakan pahalanya aja. Sagan abahmu, bapakmu, ibumu, untuk saudaramu, untuk kakekmu, untuk nenekmu. Pernahlah kita meniatkan satu saja.
Apa yang kita sedekahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting Bapak Ibu. Jangan mulut kita pandai hanya mengatakan aku cinta kepada Nabi, tapi kita tidak pernah mengorbankan sesuatu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Abu Lahab. Ini sepakat ulama menyebutkan bahwasanya Abu Lahab nang ahli neraka yang tidak akan keluar selama-lamanya dari neraka. Itu akan diringankan siksanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala pada malam Senin dan hari Senin. Itu dikarenakan apa? Gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Tidak cukup dengan gembira Bapak Ibu. Abu Lahab setelah melihat akan Nabi senang hatinya. Izin kepada Minah, Minah izinkan aku hendak mengumpul orang, hendak mengumpul orang, syukuran, aku himung, aku gembira, anak keponakanku lahir. Izinkan Minah, aku mau keluar, aku mau mengambil ontaku yang paling besar, aku sembelih, aku masak, aku panggil orang kampung, kumpul kalian, makan kita, bersenang-senang kita, anak keponakanku lahir. Sekarang kita sering menghadiri acara maulid Nabi, kita sering ketemu dengan bulan maulidnya Nabi. Pernahkah kita menyembelih kadosa onta? Pernahkah kita menyembelih satu ekor ayam karena gembira hati kita akan lahirnya Nabi Muhammad? Renungkan baik-baik. Jangan kita hanya pandai mengatakan aku cinta kepada Nabi. Apa yang engkau wujudkan dalam kegembiraan maulidnya Nabi Muhammad? Ini kalau sudah guru membawai maulidan kita masing-masing, guru ulun sekung ayam, ulun 2 ekor, guru ulun kambing, guru ulun sapi, guru ulun onta. Itu kalau ada. Kalau tidak, minim ayam barang. Kada kawa jua hadiri barang. Hadiri barang. Cuma ini perlu disampaikan. Nah, guru ini udah 30 tahun nah kayak ini gawian nah. Nyampaikan, ngajarkan lah akhlak Nabi, ngajarkan ilmu Nabi, ngajarkan untuk cinta lawan Nabi, ngajarkan untuk sayang lawan Nabi. Tidak hanya cukup diajarkan, dicontohkan, dicontohkan. Ini guru cerita nah guru cerita setiap kali menghadiri acara peringatan maulid Nabi Muhammad, itu uangnya dikumpulkan, duitnya dikumpulkan. Guru bilang sama istri guru, nih duit apa? Duit memuji Nabi Muhammad, duit menceritakan akhlak Nabi Muhammad, duit karena Nabi Muhammad. Ini duit ada, simpan sehari, 2 hari, 3 hari, habis bulan maulid Rabiul Awal, habis. Umanya mana duit yang samalam, buka berataan, kita tukarakan ke sapi, kita tukarakan ke kambing, kita tukarakan ke ayam. Ini adalah milik Nabi Muhammad. Ini cinta kita lawan Nabi Muhammad. Dicontohkan juga sudah. Muridnya kayak apa lagi? Nang mengaku cinta lawan Nabi Muhammad, ngaku sayang lawan Nabi Muhammad. Ketika memperingati maulid Nabi, ada umpatan sepeser pun untuk menjunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kenapa guru sampaikan ini? Supaya kita yang ini, nah jangan kita harapan kita tuh diakui oleh Nabi jadi umat, tapi kita lahir sini kita kali ikut gembira, kali ikut senang. Ini penting benar untuk diri pribadi guru sendiri. Nah, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita yang kada terkira banyaknya ini, selain pada syafaat Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan. Ayo berjuang untuk Allah, berjuang untuk Nabi Muhammad, cinta untuk Allah, cinta untuk Rasulullah, berjuang untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mau'izah hasanah pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan yang manfaat bagi kita para ta'an. Wabil khusus warga dari ulun pribadi, bukan berarti guru yang berpandir di sini adalah orang yang paling tahu dengan segala-galanya, bukan berarti guru yang paling mulia di antara pian barataan. Hakikatnya adalah kebaikan datangnya dari Allah dan perantaranya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun maaf zahir batin dunia akhirat daun pian barataan. Usikum manafsi bitaqwallah wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga barokah, dan kita semuanya juga bisa menjalankannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menambah rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia, kami menyampaikan amanah dari pengurus majelis bahwasanya pada acara malam hari ini ada yang menitipkan akikohnya untuk keramah tamah atau jamuan kepada para guru-guru kita, yaitu akikohnya Parinah binti Baris, Fatimah binti Sugito, Mailida Elfareta binti Madru. Semoga akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya yakni doa. Untuk mengambil keberkahan doa, kami mintakan kepada Kiai Haji Imron Wahdud Fa'alihi Fadil Masyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khudrati bakhri syafa'ah Sayyidina al-Mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khasah wali khusus liqadhi hajatina wa hajatikum man khadara fi hadzal majlis hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Sa'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafin amawal kafin mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalatika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana wasrah sudurana waghfir dhunubana waghfir qulubana wa alif ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina hamal waqidin. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan umri wa sihhatan bil jismi wa sa'atan rizqi wa taubatan qabla al-maut wa sihhatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa fanidal hisab wa manan minal 'adzab wa nasiban minal jannah wa rizqna nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi haqqil fatihatil mu'attamati wa saqil masali anta takhalana bi kulli khair wa tatafaddal alaina bi kulli khair wa anta ja'alna min ahli khair wa anta amilana wa amal khair wa tafaddalna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa musil wa dunan khair wa mutafaddil bi kulli khair wa mu'in li kulli khair arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha jama'a al-afat wa taqdimlana biha jama'a hajar wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha 'inda tawajjud wa tuballighuna bi rasulillah min jami'il khairati wa badamamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha qulubatan tansu'u wa ala al-muslimin mansub. Allahumma rabbana sahhil umurana wa khassir maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma sahhil umurana wa khassir maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma sahhil umurana wa khassir maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga doa yang telah dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikut acara malam hari ini dengan bacaan hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum wal muwaffiq ila khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
untuk anak ulun Abu Yazid Rosyadi. Wah, mantap. Ya